Teman-teman, jumpa lagi kita membahas komentar netizen ya. Silakan Anda berkomentar di semua video gua. Gua hari ini bacain komentar teman-teman semua sehubungan dengan ini nih. Ada video yang menyatakan IWPI duga ada sindikat di balik sistem pajak baru ya, Cortex yang menjadi core stress ini. Oke. Kita lihat komentar-komentar Anda ya. Ada Bapak B Our Dream ya. Ada Bapak B Our Dream tulisnya apa nih? Sebentar, gue cek dulu. Nah, tulisnya adalah 1,3 T yang rugi negara termasuk taxpayer se-Indonesia. Betul ya. Jadi yang rugi itu kita-kita semua, teman-teman ya. Uang kita 1,3 T itu. Ibu Wendrayadi tidak ada ribut-ribut di media. Coba kenapa? Lumayan ribut di media ya, lumayan ribut ya. Bapak Rewin Alifican. Baru tahu ada Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Semoga bisa membantu pengusaha-pengusaha dari kepusingan soal pajak. Setuju. Bapak Jaspas, sampai hari ini belum bisa upload faktur pajak, masih error ya. Datang ke kantor pajak juga nggak ada hasil. Semuanya masih bingung sama Cortex. Submit output invoice error, objek-objek mampus, mampus ya rasain Anda warga-warga Konoha ya. Bapak Subagio, sudah 10 miliar kayaknya jadi bikin program gituan. Nggak 10 miliar Pak, 1,3 triliun. Bapak Idol Korea, tanya dong, apa benar ada staf pendataan DJP untuk Cortex ini disuruh konfirmasi data ke mereka? Karena tiba-tiba mereka ada WA tanya-tanya tentang itu, padahal masuk Cortex nggak ada masalah, bisa login dan lain-lain. Ada DP sibuk pendataan, kenapa nggak aplikasi dibenerin? Itu penipuan ya Bu ya, itu penipuan. Hati-hati, langsung diblokir saja ya. DJP tidak pernah melakukan pendataan via WA ataupun telepon. Ya, ingat Bu ya, langsung diblokir saja ya, jangan digubris lagi. Kemudian Bapak Charles Parena, banyak aturan dibuat tapi tidak auditable pada masanya. Setuju. Terima kasih sharing info Pak Awan dan Pak Linto. Luar biasa konten ini ya, di sela iklan per 3 menit wele-wele. Oke. Bapak Rusdi Harahap, pasti ada korupsi di proyek Cortex. Kita tidak tahu ya. Bapak Ibu Febri, banyak field tidak penting membebani sistem ya. Field-field yang katanya mandatory di sistem konteks malah tidak bisa diisi sehingga menghambat update data dan penyimpanan data harus diakali sendiri. Impor faktur harus hati-hati karena rawan double impor faktur. Tidak ada kontrol internal atas nomor faktur. Mampus. Membuat PDF harus satu-satu. View dan refresh tampilan data sering terlambat sehingga terkadang user menginput double. Banyak data yang salah wakil wajib pajak yang kami tidak kenal, data kas bank yang bukan milik wajib pajak, serta seabrek kekotololan yang lainnya. Yang lebih konyol lagi, sistem DJP online pun diotak-atik menggunakan verifikasi macam-macam. Sistem legasi dan sistem baru, arah sinkronisasi satu arah dan nyaris saling mengunci. Menyusahkan WP, membuang-buang waktu, harga sistem itu triliunan. Sampah katanya, memang sampah sih, memang sampah. Kau mau bertanya, apabila direkturnya yang dipilih jadi PIC di Kotes Badan, direkturnya ini cewek yang masih gabung harta dengan suami. Terus pas dibuka di Kotes, cewek ini mau dimasukin sebagai PIC. Nggak bisa karena NO. Nomor HP sama emailnya belum terisi. Jadi gimana ya? Apa harus mengajukan perubahan data dulu di JP Online? Si direktur ini berarti kalau perubahan data OP yang melakukan suaminya ya kok? Atau gimana ya? Oke, yang pertama adalah pastikan di Korteks suami sudah terdaftar dia sebagai anggota keluarga yang valid. Oke. Kemudian yang kedua adalah si istri perlu daftar di akun Korteks. Nah, tanpa perlu daftar NPWP. Oke, caranya klik daftar di sini. Kemudian pilih hanya registrasi ya. Jadi tidak perlu pilih membuat NPWP. Oke, coba dites ya. Oke. Kemudian ini nggak ada buat laporan ke tim developer Cortex dan DJP Kemenkeu ya? Atau yang buat petisi. Sampai kapan wajib pajak diginiin terus? Percuma, percuma. Mereka di kantor pusat DJP juga pusing gitu ya. Petisi minta Sri Mul mundur dan Dirjen Pajak mundur,
eh Anda mau isi? Lu mau isi nggak? Berani isi nggak? Kok kita gue bikinin deh kalau mau ya. Tangkap dan usut Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak yang jelas-jelas korupsi lewat proyek Kortes. KPK jangan cuma bikin drama di kasus receh. Usut tuntas korupsi di Depkeu. Ya mudah-mudahan KPK bersedia ya. Bapak Kucing. Waduh, benar-benar terlalu dan gegabah dari awal bahkan struktur undang-undang pun dilanggar. Haduh katanya. Bapak Mom Kids Love. Selalu update konten keuangan sebab seru pembahasannya. Oke. Bapak AMFX. Betul mereka belajar sistem pajak dan Bapak jadi kelinciknya. Maksudnya WP jadi kelinciknya ya, konsultan abal-abal. Kacau. Betul sindikat konsultan sistem yang mau cari duit dan kong kali kong untuk dapat duit gampang. Soal sistem nomor 10 yang penting komisi dulu. Waduh. Bapak Cingkong. 1,3 T cuma buat beli kekacauan sistem dan kekacauan di masyarakat. Memang kacau. Tetapi akan ada harga harus dia bayar oleh si oknum-oknum penjahat itu ya. Bapak Net Godzilla. Ya, walaupun dapat program sampah 1,3 T, memang karena rakyat bisa apa katanya? Bisa diusir dari Indonesia kalian kalau berani-berani melawan DJP dan Menkeu. Bisa terjadi ya. Menkeu aja sudah bilang kok kalau lu nggak mau bayar pajak nggak usah di Indonesia katanya. Nasib rakyat jelata yang numpang di negara ini, yang pejabatnya nggak punya urat malu. Bapak Hamburus turut prihatin dengan semua ini ya. Semoga kesabaran WP selama ini kepada negara menjadi amalan kebaikan buat kita semua. Bapak Surya Caka, ya sindikatnya Emak Sri Sopo Maneh. Apa sih? Bapak Bobby. Bukan cuma kerugian negara, kerugian WP juga cukup besar ya. DJP cuman bukan cuma minta maaf, tapi buka layanan laporan dan hitungan kerugian WP. DJP ganti tuh semua kerugian WP yang ditimbulkan oleh core stress ini ya. Gimana investor besar mau invest kalau lihat cara pemerintah mengelola risiko yang kayak gini, ngeri, ngeri, ngeri ya. Jadi Apple, Nvidia lagi tertawa puas ya. Untung kita nggak di Indonesia katanya. Syukur ya kalau sampai kita masuk Indonesia mampus kita nggak bisa jualan kata dia. Kacau core stress ya. Ya Allah selamatkanlah kami dari kezaliman pajak. Bapak Nole, karena susah dibuktikan nilai proyeknya, makanya jadi bancaan bagi kue-kue proyek. Uang untuk bayar tenaga kerja jadi kurang dari yang dibutuhkan. Jadi outputnya softwarenya abal-abal. Ya, bisa terjadi. Bapak Wahyu, core stress, WP stress, pejabat senang. Waduh, gue rasa pejabat juga nggak senang ya. Pejabat juga stres semuanya. Gue rasa ya semuanya, nggak cuman kita doang. Mereka juga stres, gitu ya. Kan mereka kan berharapnya. Jadi para oknum-oknum ini berharap programnya lancar, programnya sukses, uang korupsinya bisa lancar gitu loh. Tetapi gara-gara proyeknya jadi kacau balau dan amburadul begini, potensi korupsi menjadi tercium. Kalau potensi korupsi tercium, akibatnya apa? Akibatnya KPK mau masuk. Kalau KPK mau masuk, bisa kacau balau dong. Nah, caranya gimana? Panggil Pak Luhut. Ya, Pak Luhut bisa bantu. Kalau Pak Luhut sudah masuk, KPK mundur. Nah, kalau Pak Luhut maju, KPK mundur dan sistemnya beres kan semua semua everybody happy. Tetapi kalau Pak Luhut sudah masuk dan sistemnya nggak bisa beres, kita tunggu apa yang akan terjadi. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.